Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore malam hari ini, kembali saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu. Setelah seharian penuh Tuhan sudah menolong kami, menyertai serta memberkati kami dalam kegiatan pekerjaan kami masing-masing. Dan saat itu Tuhan, kami kembali datang kepadamu untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, diri kami ke tangan-Mu. Ampunkan segala kekurangan, kelemahan kami, supaya kami layak untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Hamba-hamba-Mu yang terkait dalam ibadah ini pun kami serahkan ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong, memakai Tuhan dengan heran. Urapan Roh Kudus-Mu nyata dalam ibadah kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Alat-alat yang kami gunakan biar Tuhan jamah, jauhkan dari segala pekerjaan setan dan coba-coba mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri kita, hati kita terutama, untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku, dari buku NR 292, Jadikanku Berkat-Mu Tuhan. NR 292.
semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah di tahun yang baru ini mengawali ibadah PA pada sore malam hari ini, kita rindu semua untuk supaya kita menjadi berkat, ya, menjadi berkat, ya, bagi sesama kita, ya, dan nama Tuhan akhirnya dipermuliakan. Puji Tuhan, saudara sekalian. Mari kita akan melakukan pujian untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari buku NR nomor 6. NR nomor 6, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, haleluya, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, firman-Mu saat ini. Haleluya. Sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Haleluya. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu.
Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Benar Tuhan, kami tetap yakin bahwa firman-Mu itu kekal, dan firman-Mu itu sempurna, dan firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau menolong kepada kami semua. Engkau memberikan hati kami, hati yang percaya hanya kepada Engkau lewat firman-Mu Tuhan, supaya hati ini pulih mengalami damai sejahtera, pulih mengalami suatu kebahagiaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui isi hati kami, dan itu sebabnya Engkau menolong menyucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan kami, supaya sungguh firman-Mu itu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Tidak lupa kami selalu berdoa untuk gereja-gereja yang lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan menolong para hamba-hamba-Mu, para gembala, para pendeta dimanapun mereka berada dalam tugas pelayanannya. Biar Tuhan kiranya memberikan pengurapan yang sama, terutama pembukaan firman-Mu Tuhan, untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi kehidupan kami, menyatakan kekurangan kelemahan kami, sehingga kami boleh melalui penyucian, dan kami sekaligus melalui pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau nyatakan kehendak-Mu, berikan damai sejahtera-Mu, dudukkan dengan tenang seperti Maryam Tuhan, untuk tetap selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya menyapa kita semua. Ya, selamat sore, shalom, dan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, kiranya berkat Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua. Puji Tuhan, saudara sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru, hari yang keempat hari ini, saudara sekalian. Hari yang kelima, ya, hari yang kelima. Hari ini, ya, kiranya Tuhan sudah memberikan firman Allah dalam ibadah Natal kita, ya, bahkan dalam buka tahun Tuhan sudah menyatakan kehendaknya. Biarlah setiap kehidupan kita, kehidupan yang rindu untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu, yang nanti akan menghasilkan suatu penyertaan Tuhan, dan penyertaan Tuhan itu dinyatakan lewat asuhannya kepada kita. Dan itulah firman Tuhan yang hari-hari ini sedang kita dengar.
biarlah kiranya firman Tuhan itu baik dalam ibadah Natal maupun Tahun Baru itu memberkati kita sepanjang tahun ini. Bahkan Tuhan memberkati sampai Dia datang yang kedua kalinya. Ini yang menjadi kerinduan kita. Tahun 2021 sudah kita lewati, sudah sekalian. Dan Tuhan ternyata juga dalam suasana yang susah, dalam suasana pandemi, tetapi Tuhan juga tetap menolong, memberkati, menyertai kita sampai hari ini. Dan itu sebabnya karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang tahun ini, kita juga mengucapkan syukur terima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita semua untuk kita memasuki tahun yang baru. Ya, tahun yang baru ini tahun di mana kita diberkati Tuhan, serta tahun di mana kita juga disertai Tuhan. Emmanuel itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah rasa ucapan syukur itu kita naikkan kepada Tuhan, dan kita buktikan lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Dalam ibadah kita ada 3 macam ibadah, yaitu ibadah raya, itulah hari Minggu, ibadah PA semacam hari ini yang disertai dengan perjamuan suci, saudara sekalian, dan nanti dilanjutkan ibadah doa dan penyembahan pada hari Kamis, saudaraku. Biar ini kita tekuni. Itu ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ini adalah cara Tuhan untuk mengasuh kita, untuk membawa kehidupan kita, mengarahkan pandangan kita, bukan lagi apa yang ada di belakang, saudaraku. Ya, tetapi kita mengarahkan diri justru kepada apa yang di hadapan kita. Dalam pelajaran Yosua yang lalu kita sebutkan, lihat gerak dari tabut itu. Ya, melihat itu artinya tabut itu yang kita lihat itu apa yang ada di depan kita, bukan yang ada di belakang, bukan masa lalu yang kita lihat. Ya, di hari-hari ini biar pandangan kita, ya, mata kita melihat apa yang ada di depan. Dan Rasul Paulus dalam suratannya, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan itulah ayat firman Tuhan. Kalau kita bisa melakukan ini, saudaraku, dengan kata lain, kita yang melupakan apa yang di belakang itu, apa-apa yang di belakang, pengalaman-pengalaman pahit itu, biarlah itu menjadi pengalaman kita justru untuk mendidik kita, ya, mengingatkan kita untuk supaya kita tidak berhenti, tetapi kita tetap berjuang dan terus mengarahkan langkah kita, bukan mundur. Apa yang ada di belakang kita justru mengarahkan pandangan kita apa yang ada di depan, sampai sewaktu-waktu kita benar-benar akan menemukan Yesus. Sampai sewaktu-waktu kita bisa menemukan Yesus dan bertemu Yesus dan bersama-sama dengan Yesus. Filipi pasal yang ketiga, sebelum kita masuk dalam topik apa yang sedang kita bahas, Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, saudaraku, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13, saudaraku. Ya, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan ke-14, saudaraku, ya. Filipi pasal 3, ayat yang ke-13 dan ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi pengalaman yang lalu memang itu menjadi pengalaman kita, saudaraku. Ya, kita tidak bisa melupakan itu tentu, saudaraku. Sebab itu sudah menjadi pengalaman kita.
ya terutama pengalaman yang baik itu, pengalaman kita bersama Tuhan, tentu kita tidak bisa melupakan, saudaraku. Tapi janganlah kita berhenti, saudaraku. Lalu kita hanya terus kita melihat apa yang di belakang, apa yang sudah menjadi pengalaman kita. Tapi kita harus mengarahkan pengalaman kita yang lalu itu, biar kita tingkatkan. Sebab kita sedang menghadapi tahun yang baru, tahun 2022, saudaraku. Tahun yang baru ini, biar mata kita, pandangan kita arahkan kepada apa yang ada di hadapan kita. Sebab kita tidak tahu apa ya sepanjang tahun 2022 ini, apa yang akan terjadi pun kita juga tidak tahu. Tetapi kita percaya kalau kita masing-masing yang mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, saudaraku, maka penyertaan Tuhan itu yang sekarang diwujudkan dalam asuhan Tuhan itu akan semakin hari semakin nyata. Belum selesai ayat 14, saudaraku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Jadi bukan saja ya berjalan kaki seenaknya, lenggang kangkung dan semua, bukan. Tapi dan berlari. Artinya kita harus lebih cepat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berlari untuk suatu tujuan, saudaraku, yang pada akhirnya kita bisa memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini merupakan suatu hadiah yang luar biasa jika sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah. Panggilan surgawi itu dari Allah dalam Kristus Yesus itu, sungguh-sungguh kita akan mengalami suatu kebahagiaan. Kita akan mengalami sukacita. Amin, saudara sekalian. Itu sebabnya biarlah di tahun yang baru ini kita manfaatkan dengan benar, saudaraku. Kita manfaatkan dengan benar, dengan kita menggunakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, di samping kita beribadah ada pelayanan, tapi di samping ada ibadah dan pelayanan itu ada kegiatan-kegiatan, ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan saja kita hanya bekerja dan bekerja, itu baik, tetapi kalau kita kaitkan pekerjaan-pekerjaan itu dalam ibadah pelayanan kita, saudaraku. Jadi bekerja, tapi juga jangan melupakan ibadah pelayanan kita. Dan kita yakin dan saya yakin, saudaraku, kalau kita melakukan itu, maka sungguh-sungguh mata Tuhan sepanjang tahun ini akan tertuju kepada kita. Perhatian Tuhan itu akan tertuju kepada kita. Dan berkat Tuhan itu akan Tuhan kirimkan kepada kita dengan caranya Tuhan sendiri. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan. Dan sekarang mari kita akan kembali dalam pemeriksaan kita, saudaraku. Dan hari Minggu saya sudah memulai, saudaraku. Hari Minggu saya sudah memulai tentang 7 asuhan Tuhan. Ya. Jadi penyertaan Tuhan Emmanuel, atau Allah beserta kita, atau penyertaan Tuhan itu yang sedang kita pelajari ini justru diwujudkan dalam asuhan Tuhan. 7 asuhan Tuhan ini sungguh-sungguh akan mempersiapkan kehidupan kita, akan menjadikan kehidupan kita manusia yang masih banyak ditandai dengan kejatuhan, dosa dan kesalahan ini untuk dibawa oleh Tuhan kembali kepada citra Allah, gambar dan teladannya Allah sendiri. Ciptaan yang baru, ciptaan yang baru, semua akan Tuhan jadikan menjadi baru. Tidak ada tanda
tanda yang lama sampai sewaktu-waktu lewat asuhan Tuhan ini, maka Tuhan semua akan menjadikan baru, tidak ada tanda yang lama. Kita teringat tema besar kita, saudaraku, yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 21, saudaraku. Kitab Wahyu pasal 21, jelas dia mengatakan, ya, Wahyu pasal 21 ayat yang kelima, dia katakan, ya, apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini ada tepat dan benar. Jadi ini yang Tuhan ya tunjukkan kepada kita. Tujuan asuhan Tuhan itu, saudaraku, untuk menjadikan kita kembali, menciptakan kita kembali, orang berdosa ini kembali kepada gambar dan teladan Allah, sempurna seperti Allah. Seringkali saya menyatakan sesungguhnya Adam itu adalah wujud Allah yang tidak kelihatan, sebab dia diciptakan menurut gambar dan teladannya Allah. Tetapi sayang manusia itu sudah jatuh dalam dosa, saudaraku, dan dia kehilangan kemuliaan. Saudara sekalian, kehilangan kemuliaan, dan semakin hari semakin manusia itu jatuh dan semakin jauh dari Tuhan, saudaraku. Tapi lewat asuhan Tuhan ini, ya, 7 asuhan Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini, maka Tuhan ingin mengembalikan kehidupan kita untuk kita segambar, ya, segambar dengan Allah sendiri. Amin. Yaitu dimulai dari yang pertama, saya harus mengulangi lagi, saudaraku, tubuh kita harus diasuh oleh Tuhan. Ya, jiwa kita juga harus diasuh oleh Tuhan. Ya, roh kita diasuh oleh Tuhan. Perbuatan kita juga harus diasuh oleh Tuhan, saudara sekalian. Ya, kalau perbuatan itu tidak diasuh oleh Tuhan, maka perbuatan itu bukan memuliakan Tuhan. Ya, dengan perbuatan kita akan memilukan hati Tuhan, menyusahkan hati Tuhan. Ya, ini bagian yang keempat, saudaraku, dan sekarang bagian yang kelima. Bagian yang kelima yang sedang kita pelajari di hari-hari ini adalah akal diasuh oleh Tuhan. Akal kita diasuh oleh Tuhan. Akal itulah alat berpikir, daya pikir atau pikiran kita. Ya. Jadi akal kita atau pikiran kita itu harus diasuh oleh Tuhan. Hari Minggu saya mengatakan akal, ya, akal yang diasuh oleh Tuhan ini, suatu asuhan Tuhan itu, lewat akal kita diasuh oleh Tuhan itu, maka sesungguhnya ya kita akan ditunjukkan, akan dihadapkan justru ditunjukkan perkara-perkara yang sangat bertolak belakang dengan apa yang ada di dunia ini. Kalau akal ini tidak diasuh, kalau pikiran kita tidak asuh, sudah barang tentu pasti kita tidak akan bisa menerima. Tidak akan bisa menerima asuhan Tuhan ini. Ya, tetapi kalau kita mau diasuh oleh Tuhan, apapun itu, satu, ya mungkin daging ini rasanya sakit untuk kita bisa menerima. Tetapi kalau kita bisa menerima asuhan itu, akal itu diasuh oleh Tuhan, pikiran itu diasuh oleh Tuhan, justru itu akan membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang berbahagia di hadapan Tuhan. Bahagia, ada sukacita.
sekalipun daging itu sesungguhnya tidak suka. Mari kita akan membaca kembali, saudaraku. Ya, jadi tema yang kelima ini ada akal diasuh oleh Tuhan. Jadi 7 asuhan, bagian yang kelima ini akal diasuh oleh Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, saudaraku, ya. Saya juga akan tetap membacakan seluruhnya, saudaraku, sebab ini ya pendalaman Alkitab. Kita akan banyak membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, saudaraku. Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, yang lalu saya sudah menunjukkan bahwa pasal 6 ini, Lukas ini dalam tanda halaman. Ya, halaman itu daerah kebenaran, daerah iman, saudaraku, ya, yang dibatasi dengan pagar-pagar keliling, saudaraku. Itulah batas atau pagar ini menunjuk kepada batas yang namanya kebenaran. Kain linen halus itu digantung, ya, digantung di antara tiang-tiang itu, saudaraku. Ya, itulah batas kebenaran itu, ya, ada, ya, sudah ada pada kehidupan kita. Dalam tanda halaman atau daerah kebenaran. Kita akan membaca pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, perhatikan baik-baik, saudaraku. Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan surga. Jadi ini bahagia yang pertama, saudaraku. Ini ya, kalau kita tidak diasuh oleh Tuhan, maka kita pun akan menolak ayat ini. Bagaimana mungkin ya orang miskin disebutkan bahagia, tetapi ayat ini tidak pernah salah. Sebab dia katakan berbahagialah hei kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan surga. Nanti masing-masing ini ada pengertiannya, saudaraku. Yang kedua ayat 21, berbahagialah hei kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hei kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacelah pada waktu itu. Jadi kita melihat saat ketika Tuhan mengajarkan berbahagia yang miskin, berbahagia yang lapar, berbahagia yang menangis, berbahagialah yang mereka yang membenci kamu oleh karena Anak Manusia. Ya, dan jika di saat itu kita bersukacita dan menerima itu, bersukacitalah pada waktu itu. Artinya apa? Ketika kita menerima bahagia, 4 bahagia yang tertulis di sini, kalau saya ringkaskan 4 bahagia ini, saudaraku. Kalau ini kita bisa terima, saudaraku, ya, dengan hati sukacita dan bergembira, saudaraku, maka ayat selanjutnya, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Jadi para nabi saat ini juga diperlakukan seperti itu. Ya, diperlakukan, dibenci, dan semuanya itu diperlakukan tidak adil. Banyak nabi-nabi Tuhan yang diperlakukan oleh nenek moyangmu. Siapa nenek moyangmu itu? Ya jelas, dalam Alkitab dijelaskan banyak nabi-nabi di zaman Israel, banyak yang harus menderita, sengsara. Ya, tetapi kalau itu kita bisa lihat dan itu kita bisa terima, saudara sekalian, justru itu menghasilkan suatu upah yang besar di surga. Dan itu sebabnya biar asuhan Tuhan ini, saudaraku,
Ya, bagian bahagia, 4 bahagia ini kalau kita terima dengan rasa syukur, dengan rasa terima kasih, ya tidak bersungut-sungut karena itu, saudaraku, ini bukan saja menghasilkan kebahagiaan, tapi juga menghasilkan upah yang besar di surga bagi kehidupan-kehidupan yang bisa menerima bahagia yang Tuhan ajarkan, bisa menerima asuhan Tuhan ini, maka menghasilkan upah yang besar di dalam kerajaan surga. Tetapi sebaliknya, ayat yang ke-24, kita akan nanti menemukan, tadi kita mendapatkan 4 ya kata bahagia. Sekarang ayat 24, saudaraku, kita juga akan mendapatkan 4 kata celaka. Celaka ini lawan kata, kontradiksi daripada bahagia, saudaraku. Ayat yang ke-24. Tetapi celakalah kamu, hei kamu yang kaya. Ini lawan kata dari miskin. Ya, tadi disebutkan bahagia orang yang miskin. Tapi justru disebutkan ayat 24 ini, celakalah kamu, hei kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Dalam kekayaan kita banyak mengalami sukacita. Tapi di lain pihak Tuhan katakan, berbahagialah orang yang menangis, atau berbahagialah orang yang miskin. Orang yang miskin berbahagia, tetapi celakalah kamu orang yang kaya. Coba ini kan suatu kengerian, saudaraku, yang Tuhan juga tunjukkan kepada kita. Yang ayat 25, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Ini kenyang ini lawan kata daripada lapar. Lawan kata dari lapar. Celaka orang yang kenyang. Tapi di satu sisi Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar. Ini kita lihat. Ini yang luar biasa, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Pelajaran yang begitu luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Bagian yang kedua. Sekarang yang ketiga. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Lawan kata dari menangis. Ya. Yang menangis akan tertawa. Sekarang justru yang tertawa akan celaka. Yang tertawa justru akan menangis, berduka cita dan menangis, plus celaka. Ini yang Tuhan tunjukkan. Bagian yang keempat, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Memuji kamu, tapi di satu sisi, ya, anak-anak Tuhan mengalami suatu kebencian, ya, dikucilkan, dicela. Tapi sebaliknya, yang disebutkan nabi-nabi palsu ini mendapatkan pujian. Ini bahayanya di akhir zaman ini. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang salah justru dipuji-puji, diagung-agungkan. Ini yang berbahaya. Itu sebabnya kenapa kita perlu untuk mendapatkan asuhan Tuhan ini, saudara sekalian. Kenapa kita harus mendapatkan asuhan Tuhan ini? Untuk supaya kita benar-benar, ya, akal pikiran kita diasuh oleh Tuhan untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekarang saya akan kelompokkan, saudaraku, ya. Saya akan kelompokkan, yaitu yang pertama adalah ayat 20 sampai 23, saudaraku. Perhatikan ayat 20 sampai ayat 23. Ini berbicara tentang kebahagiaan. Tadi saya sudah membacakan
Berbahagialah orang yang miskin, karena kamu yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu yang lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah kamu, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagia kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Ini ayat 20 sampai ayat 23 ini berbicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan yang mau diasuh oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, sekalipun tadi saya mengatakan itu sangat bertolak belakang dengan keinginan daging kita. Sekarang bagian yang kedua, ayat 24, saudaraku, yaitu ya, celakalah hei kamu yang kaya, celakalah kamu hei yang kenyang, celakalah kamu hei kamu yang tertawa, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, dan seterusnya. Ini juga terdapat 4 celaka. Ada 4 bahagia, tapi juga ada 4 celaka. Ini sangat kontradiksi, sangat bertolak belakang dari kebahagiaan itu. Ya, 4 kali kebahagiaan disebutkan, dan juga 4 kali celaka itu juga disebutkan. Nah, kita akan melihat dari bahagia dan celaka ini siapa yang kita pilih. Kita memilih yang mana? Kalau kita memilih bahagia, maka berarti akal kita harus diasuh oleh Tuhan, untuk supaya akal kita, pikiran kita bisa menerima ketika Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lapar, berbahagialah orang yang menangis, dan berbahagialah kalau kamu dibenci atau dianiaya. Ini konsekuen kalau kita mau diasuh oleh Tuhan. Akal pikiran kita diasuh oleh Tuhan, konsekuensinya maka kita harus betul-betul nantinya harus mematikan daging kita ini, keinginan daging kita ini. Kemarin dan hari Minggu saya mengatakan, apa bahagianya orang miskin? Di dunia manapun juga tidak ada yang mengatakan orang miskin itu bahagia. Tidak ada pelajaran di dunia ini, saudara. Ya, pelajaran berbahagia orang yang lapar, menangis, dan dianiaya, dibenci, tidak ada. Apa yang bahagia dari apa-apa yang Tuhan ajarkan ini? Tapi sesungguhnya ada satu rahasia yang besar yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Contohnya, berbahagialah hei kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan surga. Miskin mungkin secara fisik, secara finansial, kita miskin, saudara. Tapi justru kehidupan yang miskin itu, kalau dia bisa menempatkan dirinya, ya, sekalipun dia miskin secara harta, tidak punya sesuatu, tetapi dia mau diasuh oleh Tuhan, mau dibimbing oleh Tuhan, saudara, dan seterusnya, ya, maka justru di sana Tuhan akan memberikan, dia sebutkan, kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Yang mempunyai kerajaan surga, mendapat bagian kerajaan surga. Miskin tapi mau diasuh oleh Tuhan. Sampai nanti sewaktu-waktu kita bisa mendapatkan kekayaan, bukan kekayaan yang jasmani di dunia ini, maka Tuhan memberikan kekayaan surgawi, itulah iman yang teruji. Kepada sidang jemaat Laodikia untuk supaya membeli emas yang telah dimurnikan dengan api, itulah iman yang teruji, itulah harta yang akan membawa kehidupan kita untuk kita mendapatkan atau mempunyai
kerajaan surga itu, dan seterusnya. Kedua, ketiga, yang keempat juga sama. Bahagia, bahagia, dan bahagia. Saudara sekalian. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau diasuh oleh Tuhan, menolak asuhan Tuhan, maka justru yang kita dapatkan kontradisinya atau kebalikannya adalah justru bukan bahagia, tetapi way atau celaka. Bilai, bahasa Jawanya. Bilai atau celaka. Siapa yang disebutkan celaka? Ya, ayat mengatakan orang yang kaya. Ya, orang yang kaya. Siapa yang disebutkan celaka? Orang yang kenyang. Siapa yang disebutkan celaka? Orang yang tertawa. Dan juga orang yang memuji kita, yang memuji kamu. Itu disebutkan celaka. Ya, puji Tuhan. Dan itu sebabnya sekali lagi, biar sungguh-sungguh lewat apa yang sedang kita pelajari ini, saudaraku, kita pelan-pelan tapi pasti, saudaraku, mungkin akan diulang-ulang untuk menambah satu kita pengertian yang lebih mantap lagi, saudaraku. Maka biarlah sungguh-sungguh di hari-hari ini, di tahun yang baru ini, dan saya yakin dan percaya sepanjang tahun ini, kalau kita mau diasuh oleh Tuhan, khususnya hari ini, akal kita diasuh oleh Tuhan. Ini untuk menghadapi hal-hal yang menurut daging itu mustahil, saudaraku. Tapi kalau kita diasuh oleh Tuhan, maka bagi kita, maka tidak ada sesuatu barang yang mustahil. Yang dunia, akal kita, akal manusia ini mengatakan, oh tidak mungkin. Ini kita akan diperhadapkan dengan masa yang sulit dan semua. Oke. Mungkin kita punya pemandangan pemikiran semacam itu. Tapi sebaliknya kalau kita belajar taat dan dengar-dengaran, diasuh oleh Tuhan, maka Tuhan mampu untuk membawa kita melewati masa yang sulit itu bersama-sama dengan Tuhan. Apa itu? Mari saya akan bawa kepada kita semua, saudaraku. Saya akan terlebih dulu menerangkan ayat 20 sampai dengan ayat 23. Ya, ini yang merupakan 4 titik berat kita. Tadi saya menyebutkan berbahagia orang miskin, berbahagia orang lapar, berbahagia orang yang menangis, berbahagia kalau kamu dibenci dan dianiaya dan seterusnya. 4 bahagia ini bagaikan 4 titik besar. 4 titik besar. Ya, kalau saya gambarkan 4 titik itu di atas, di bawah, di samping kiri, samping kanan. Dan kalau kita hubungkan, saudaraku, maka akan menjadi bentuk salib. Ya, akan menjadi bentuk salib, saudara. 4 titik besar ini menunjuk kepada salib. Ya, saya akan mulai dari sana. Ini luar biasa. Ya, saya juga melihat ini, saudaraku, betapa Tuhan ini lewat asuhannya mengajar kita tentang 4 bahagia ini, saudaraku. Bagikan 4 titik ini Tuhan mau bawa kepada kita. Tadi saya mengatakan 4 titik ini kalau kita hubungkan akan membentuk salib. Artinya apa, saudaraku? Artinya Tuhan ingin mengasuh akal dan pikiran kita untuk memiliki pikiran salib seperti pikiran Tuhan. Jadi lewat salib ini Tuhan mengasuh kita, mengasuh akal dan pikiran kita, saudaraku, untuk supaya kita mempunyai atau memiliki pikiran salib seperti pikiran Tuhan. Ya. Untuk kita dibawa meneladani Tuhan. Untuk meneladani Tuhan. Ini sangat kontradiksi, sangat bertolak belakang dengan pikiran manusia. Kenapa?
Sebab apa yang dipikirkan manusia itu, saudaraku, iya, tentu yang enak-enak. Daging ini kan susah, tidak mau sengsara. Yang dipikirkan manusia itu hanya ada yang enak-enak. Bagaimana kalau menjadi kaya? Itu saja. Bagaimana untuk bisa mendapatkan uang yang banyak? Bagaimana untuk bisa kita jalan-jalan kemana. Itulah pikiran manusia. Sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Lewat pelajaran 4 bahagia ini jelas kita dibawa oleh Tuhan untuk memiliki pikiran, berpikir tentang salib seperti pikiran Tuhan. Dalam surat Filipi sebutkan, saudaraku, untuk sampai kalau kita sudah mulai menerima asuhan Tuhan ini, diperkenalkan dengan salib Kristus ini, saudaraku, sampai akal pikiran kita betul-betul mendalami bagaimana tentang salib Kristus ini, saudaraku, ya, sampai kita bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau, saudaraku. Oh, dahsyat ini, saudaraku. Dahsyat kalau sampai kita dibawa ke sana dan kita bisa menerima itu, saudaraku. Itu dahsyat. Karena apa? Karena kalau kita menerima salib itu, berpikir tentang salib itu, saudaraku, mulai dari salib itulah, maka kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Dari salib itu juga Yesus dia mati, dan dia bangkit, dan dia naik, dan sekarang dia ada di dalam kerajaan surga sebelah kanan Allah Bapa, dan sekali lagi dia akan datang kembali yang kedua kali untuk membawa kehidupan kita, untuk kita bisa memperoleh apa yang kita peroleh, yaitu upah yang Tuhan sudah janjikan kami tadi. Sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Upah yang paling besar itu adalah bagaimana ketika kita mendapatkan satu kebahagiaan, bisa bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada itu. Kebahagiaan yang sesungguhnya kalau sewaktu-waktu kita bisa bersama-sama Tuhan. Di mana aku berada, kata Tuhan, di situ pun kamu berada. Rasa bahagia itu ketika kita tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan. Itu sebabnya biarlah akal dan pikiran kita ini diasuh oleh Tuhan, sampai sewaktu-waktu kita bisa berpikir seperti Yesus berpikir, berperasaan seperti Yesus berperasaan. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Ya, Filipi pasal yang kedua maksud saya. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Begini bunyinya. Hendaklah kamu, perhatikan ini kalimat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi ini. Hendaklah kamu. Ya, kamu itu siapa? Kamu sedang jemaat di Filipi. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, hidup dalam jemaat kamu, dalam hidupmu bersama jemaat, ya, jemaat Tuhan, jemaat yang ditebus oleh Tuhan dengan darahnya yang mahal, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dengan bahasa ya lebih mudahnya, berpikir berperasaan seperti Yesus berpikir dan berperasaan.
Bagaimana mungkin kita bisa semacam itu kalau kita tidak mau diasuh oleh Tuhan? Bagaimana mungkin kalau akal pikiran kita tidak diasuh oleh Tuhan, kita bisa berpikir seperti Yesus berpikir? Ya, puji Tuhan. Lalu pikiran yang macam apa yang Tuhan tunjukkan tadi? Saya mengatakan, yaitu pikiran tentang salib. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Lewat Paulus ini menunjukkan berpikir seperti Yesus berpikir, itu artinya berpikiran tentang salib. Berpikiran tentang salib itu yang Tuhan tunjukkan. Nah, pertanyaannya buat kita, apa toh pikiran salib itu? Ini yang pertama, saudara, ya. Apa toh pikiran tentang salib itu? Yang pertama saya akan tunjukkan. Ya, berpikir tentang salib. Sekarang, apa toh pikiran salib itu? Ya, kita akan membaca, saudaraku. Kita akan membaca 1 Petrus pasal yang keempat, saudaraku. Ya, ada 2. Ya, pikiran tentang salib ini minimal yang saya bisa tunjukkan. Yang pertama adalah 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Ini pikiran salib yang pertama, ya, yang pertama. Ya, yaitu 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama. Begini bunyinya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu. Jadi mempersenjatai dirimu tadi, mempersiapkan dirimu dengan apa? Dengan pikiran yang demikian. Ya, karena Kristus itu sudah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersiapkan dirimu dengan dengan pikiran demikian. Artinya, kalau Kristus sudah menderita secara badani, maka kita pun juga harus mempersiapkan diri untuk juga satu pengalaman dengan Tuhan. Ya, kita juga harus mau menderita secara badani. Sebab ada yang mengatakan, aku memanggil kamu bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita untuk aku. Ya, itulah sebabnya kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk mengikuti teladannya. Teladan apa yang Tuhan tunjukkan? Yaitu penderitaan badan, sengsara. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Sedangkan ayat di sini sebutkan, ya, saya akan lanjutkan tadi. Ya, mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi pikiran salib ini yang pertama adalah, saya harus menjelaskan ini saku dengan pelan-pelan. Jadi pikiran salib yang pertama ini dalam ayat 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 ini, ya, artinya kita harus ada kerelaan. Jadi kerelaan. Tidak mungkin kita ada satu kerelaan kalau kita tidak mau diasuh oleh Tuhan. Akal, pikiran, pandangan kita, pemikiran kita, perasaan kita, tidak mungkin kita ada kerelaan kalau tidak diasuh oleh Tuhan, tidak dibimbing oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita dibimbing oleh Tuhan, ayat 1 Petrus pasal 4 tadi, artinya kita ini, ya, ada satu kerelaan untuk apa? Untuk menderita secara daging, satu. Ada kerelaan untuk menderita secara daging, satu. Untuk apa? Yang pertama tadi, untuk supaya kita bisa berhenti dari berbuat
dosa. Jadi sebetulnya ya bahwa penderitaan secara badan ini justru melatih kita untuk supaya kita ada satu kerelaan. Akal dan pikiran kita diasah oleh Tuhan. Sampai kita bisa berpikir seperti Yesus berpikir, berperasaan seperti Yesus berperasaan. Khususnya adalah untuk kita berhenti berbuat dosa. Ya, menurut saudara, gampang atau susah, saudaraku, berhenti berbuat dosa itu? Saya harus mengakui, saudaraku, begitu sulitnya untuk berhenti berbuat dosa itu. Ya. Lalu ayat selanjutnya, saya teruskan ayat yang kedua. Untuk apa? Ya, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, menurut pikiran manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Menurut pikiran Allah atau kehendak Allah. Ini tujuannya, berhenti berbuat dosa, saudaraku, untuk supaya kita bisa menggunakan waktu yang ada ini bukan untuk menuruti pikiran manusia kita ini, tapi justru menuruti kehendak Allah. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya pertanyaan tadi, gampang atau susah untuk berhenti berbuat dosa itu? Susah. Apalagi kalau perbuatan dosa itu sudah mendarah daging. Ya, saya dulu punya kebiasaan, saudaraku. Ya, kalau nggak bicara kotor itu nggak lega. Ya, semua ketemu teman, ya bahasanya sudah bisa bahasa binatang, bahasa kotor dan semua kata maki-maki itu, saudaraku. Miso itu wah, itu sudah kalau nggak gitu nggak afdol, saudaraku. Itu susah, itu sulit itu untuk lepas dari itu. Ini pengalaman saya, saudara. Ini satu contoh pengalaman saya. Ya, pengalaman saya begitu susah untuk berhenti berbuat dosa itu. Contoh yang lain apa? Merokok, saudara. Merokok atau minum mabuk itu sama. Kalau orang udah biasa semacam itu, saudara. Ya. Dan juga termasuk itu dulu ya suka minum-minum begitu, saudara. Ya, whisky, ya vinofibro, dari campur-campur segala macam, saudara, begitu. Ya, kalau orang menadi cap tikus, saudara, dan semua. Itu juga sulit. Karena apa? Karena sudah selalu kita melakukan semacam itu. Semacam rokok itu juga begitu. Rokok itu, itu mengikat sekali, saudaraku. Perhatikan bagi saudara yang ketepatan saudara suka merokok, saudaraku. Itu ikatan itu. Kita seringkali berdalih, kan nggak ada ayatnya. Kita menunggu ayat. Untuk menghindari sesuatu yang jelek pun kita mencari ayat. Tapi kita lupa bahwa tubuh kita ini rumahnya Allah. Tubuh kita ini rumahnya Allah. Kenapa rumahnya Allah ini kita kotori dengan asap yang semacam itu, yang tidak ada henti-hentinya? Yang tidak ada henti-hentinya. Kalau dalam bergaul, kalau nggak ngerokok nggak gaul, nggak enak sama teman-teman. Jangan kita ikut-ikut semacam itu. Itu ikatan itu. Saudara sekalian, jangan kita anggap itu biasa. Sulit untuk berhenti untuk berbuat dosa itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita rindu atau ingin berhenti merokok, sekarang saya akan tunjukkan. Itu memang sulit untuk berhenti merokok itu.
sulit untuk kita berhenti untuk berkata-kata yang benar itu. Ya. Berhenti untuk berkata-kata yang tidak benar itu sulit itu. Mesuk dan semua, memaki dan semua itu sulit. Tetapi kalau kita ada kerinduan untuk berhenti berbuat yang demi, baik merokok, baik kata-kata kotor, baik itu minum mabuk, narkoba, semua itu, saudaraku. Ya, saudara sekalian. Sebab dia harus berjuang untuk mematikan keinginan pikiran manusia, keinginan dagingnya itu. Ini berarti orang yang sudah ada kerinduan, ya keinginan untuk berhenti merokok ini, saudaraku. Berarti orang ini sudah memiliki pikiran salib. Ya, jadi orang yang sudah ada kerinduan untuk berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa, tapi dia harus mengorbankan penderitaan daging ini, dia sesungguhnya sudah memiliki pikiran salib itu. Sekalipun itu tidak mudah. Sekalipun itu tidak mudah. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau akal pikiran ini manusia daging ini, ya, janganlah engkau jangan merokok. Merokok dapat membunuhmu. Ya, ada aturan begitu, saudaraku. Merokok bisa menyebabkan penyakit kanker dan semua-semua. Kalau pikiran itu daging, akal pikiran itu tetap daging, saudaraku. Tidak mau diasuh oleh Tuhan. Sekalipun ada aturan, tetap saja dia melanggar aturan itu. Perhatikan, ini contoh-contoh yang sederhana, saudara. Sekalipun itu ada aturan, merokok menyebabkan kematian, merokok dapat menyebabkan kanker, merokok dapat gini-gini dan semua, atau minum mabuk seperti ini nanti dampaknya dan semua, tetap aja dilanggar. Karena pikirannya ini duniawi, akal pikirannya tidak diasuh oleh Tuhan, dilanggar. Tapi sebaliknya, kalau kita sudah mempunyai pikiran salib, saudara, mau menderita buat daging ini, saudara, ya, apalagi ada aturan, sekalipun nggak ada aturannya sekalipun, saudara, kita tidak akan melakukan itu. Tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kejahatan itu. Sekalipun kita ada kesempatan sekalipun untuk kita bisa melakukan, kalau kehidupan itu diasuh, akal pikirannya diasuh oleh Tuhan, dia tetap tidak akan melakukan. Bagi seorang suami, mungkin jauh dari istri, oleh karena pekerjaan, oleh apa, bisa saja seorang suami bisa melakukan apa saja untuk berbuat selingkuh, berbuat apa, toh istriku nggak tahu, anakku nggak tahu, keluargaku nggak tahu. Tapi karena kehidupan itu diasuh oleh Tuhan, tetap dia tidak akan melakukan perbuatan dosa itu. Dia mau menyalibkan dagingnya, dia mengorbankan kepentingan dagingnya itu. Inilah orang yang diasuh oleh Tuhan, akal dan pikirannya, yang punya akal pikiran seperti salib, seperti Kristus itu, yang pada akhirnya berpikir seperti Yesus berpikir, berperasaan seperti Yesus berperasaan. Tapi sebaliknya, ya, sebaliknya, sekalipun dekat dengan istri, bersama istri sekalipun, bersama anak dan keluarganya sekalipun, nggak duwe wedi, nggak ada rasa sungkannya, tetap saja melakukan perbuatan-perbuatan berdosa. Contohnya tetap berselingkuh, tetap berbuat zina, tetap minum mabuk,
Tetap yang macam-macam yang berdosa itu. Karena tidak mau diasuh oleh Tuhan. Akal dan pikirannya itu hanya duniawi semata-mata. Bukan punya akal pikiran tentang salib. Tidak berpikir tentang salib. Ini yang berbahaya, dan itu sebabnya kenapa saya harus menyampaikan ini kepada kita semua. Pelajaran tentang asuhan Tuhan ini. Dengan tema, dengan apa yang kita baca ini. Tentang 7 bahagia. Tentang 4 bahagia. Dari 7 asuhan ini yang Tuhan tunjukkan. 4 bahagia yang sekarang kita sedang baca. Juga 4 celaka yang Tuhan juga tunjukkan kepada kita. Untuk kita bisa melihat mana yang kita pilih, mana yang kita ambil. Kebahagiaan kita akan dapat kalau kita mau akal pikiran kita mau diarahkan kepada salib. Sekalipun berita tentang salib itu menjadi kebodohan bagi orang yang mau binasa akan binasa. Tapi itu kekuatan buat kita, akan memberikan satu kebahagiaan kepada kita karena salib itu. Itu sebabnya ayat tadi mengatakan, ya kamu pun harus juga, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Artinya kita harus menyiapkan diri untuk kita bisa berpikir seperti Yesus berpikir. Dan pikiran Yesus jelas tadi saya katakan. Kita sudah baca pikiran tentang salib. Yaitu suatu kerelaan kita. Kerelaan kehidupan kita. Kerelaan kita. Untuk kita siap mau menderita secara daging, dalam hal ini untuk berhenti dari perbuatan dosa. Berhenti dari perbuatan dosa. Mempersenjatai, mempersiapkan diri dengan pikiran yang demikian. Yesus adalah satu-satunya contoh dan teladan bagi kita. Dan dia pribadilah yang sudah ada pengalaman bagaimana salib itu harus dia alami. Bukan karena dia berbuat dosa, tapi justru karena dosa kesalahan kita. Untuk supaya kita bisa melihat contoh dan teladannya dia. Dalam Roma pasal ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas. Ya, dan seterusnya. Dia memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita. Itu sebabnya kalau saya lagi memberikan contoh-contoh bagaimana ya pergumulan seseorang kalau dia harus melepaskan rokok, minum anggur, dan perselingkuhan dan semua yang saya contohkan tadi. Inilah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Untuk supaya kita betul-betul di tahun yang baru ini, kalau akal pikiran kita diasuh oleh Tuhan, sungguh-sungguh yang pertama ini, betul-betul kita akan bisa ada satu kerelaan untuk berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa ini adalah cara satu-satunya untuk kita mulai bisa mendapatkan kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudaraku.
Biar kehidupan kita di hari-hari ini, dengan berita tentang salib ini, biarlah ini mempersiapkan kehidupan kita untuk kita mengawali, untuk nanti kita mendapatkan kebahagiaan itu. Upahmu besar di surga. Itulah kebahagiaan. Bukan dunia yang kita kejar. Jangan dunia yang kita kejar. Nanti justru celaka itu akan menjadi bagian kita. Jangan. Biar kita berjalan bersama Tuhan. Dalam proses kematian kebangkitan. Sampai kita dipermuliakan bersama Dia. Ya, pikiran salib, arti pikiran salib yang pertama kita sudah. Jika seizin Tuhan besok kita dalam ibadah doa dan penyembahan, kita akan melihat bagian yang kedua. Pikiran salib. Bagian yang kedua kita akan dengarkan besok. Di hadapan kita sekarang ini ada perjamuan suci tubuh dan darahnya Tuhan. Mungkin di hari-hari ini kita masa peperangan, saudaraku. Ketika Tuhan memberikan asuhan ini, terutama akal dan pikiran kita ini, kita harus berperang menghadapi keinginan daging ini, atau menerima asuhan Tuhan yang harus menyalibkan daging ini. Kita tidak mampu, saya tidak mampu, kita semua tidak mampu. Hanya Tuhan yang memampukan kita lewat kurbannya. Kalau kita menerima kurbannya Kristus, sama dengan kita menerima asuhannya, maka sama dengan Tuhan yang akan memampukan kita. Puji Tuhan. Dialah satu-satunya dambaan hidup kita, pengharapan kita. Ayo kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan suci, dan kita akan melakukan pujian dari buku Psalus 195, dambaan hidup. Ya, bukan dunia serta isinya yang sanggup memuaskan hidupku. Hanyalah satu dambaan hidupku, kasih setiamu Tuhan. Psalus 195. Yang bisa membahagiakan kita, yang sanggup
kata pujian ini. Bukan dunia beserta isinya yang sanggup memuaskan hidup ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan firman-Mu, asuhan-Mu itu sungguh-sungguh Tuhan akan membawa kami untuk kami bisa mendambakan, untuk supaya kami mendapatkan kasih setia daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk asuhan-Mu pada malam hari ini. Tapi biarlah Tuhan firman yang sudah menemplak kehidupan kami, menyadarkan hati kami untuk kami boleh menerima bimbingan dan asuhan-Mu Tuhan. Kami tidak menolak lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala perbuatan dosa dan kejahatan kami Tuhan. Ampuni Tuhan, supaya kami boleh layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu, untuk perjamuan suci yang ada di hadapan kami. Dan sekarang sekali lagi layakkan kami untuk kami menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri untuk kita, bagi yang mau mengikuti, ya, mari kita menyiapkan diri satu, ya. Dan saya ingin masih menunggu saudara sekalian untuk kita bisa bersama-sama mengangkat tubuhnya Tuhan, ya, dengan bersama-sama. Mari kita akan melakukan itu. Dan kalau kita sudah siap semua, kita unjukkan, kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan sekarang dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama, kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan penyembahan dan rasa syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan kepada kami, dan perhatian-Mu tiada pernah berubah kepada kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman dan tubuh dan darah-Mu Tuhan, boleh menyatu mendarah daging dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berpikir seperti Engkau berpikir, berperasaan seperti Engkau berperasaan, punya pikiran dan pandangan tentang salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci ini. Tuhan sudah memberkati kita semua, dan biarlah kehidupan kita selalu menjadi kehidupan yang mau diasuh, mau dibimbing oleh Tuhan, terutama akal dan pikiran kita ini. Di hari-hari ini, di tahun yang baru ini, kita yakin dan percaya kalau akal dan pikiran kita diasuh oleh Tuhan, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Puji Tuhan. Mohon perhatiannya kepada kita semua untuk jadwal ibadah kita. Besok ada ibadah doa dan penyembahan, saudara sekalian, yang dimulai 5:30 sore tepat, yang nanti dilanjutkan dengan ibadah raya, yaitu tanggal 9 Januari. Masih suasana tahun baru, saudaraku. Tanggal 9 Januari, saudaraku, ibadah raya ini dimulai jam 5:30 sore tepat juga. Dan nanti pengumuman berikutnya akan kita sampaikan pada hari Minggu dan ibadah raya ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, saudaraku ya. Saling mendoakan supaya lewat doa-doa yang kita panjatkan ini, Tuhan saling memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita dikuatkan ya, untuk kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita juga tetap menekuni ibadah-ibadah kita sekalipun kita belum tatap muka, suatu tatap muka, dan kita kembali dalam ibadah ini lewat seran tunda, suatu yang saya laksanakan untuk rekamannya di rumah, ya, untuk memudahkan kita semua, dan pelayan-pelayan Tuhan, suatu yang punya tugas-tugas untuk mempersiapkan pujian untuk bisa dipersiapkan. Ya, dan kita tetap setia, tekun dalam ibadah maupun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Puji Tuhan, nanti kita berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Ya, dan juga kita berdoa pula untuk Bapak Budiono, saudaraku. Kita berdoa juga untuk Tante Aniwarau, juga Om Edwin. Juga kita berdoa untuk teman saya, Saudara Edo, saudaraku, yang mempersiapkan diri akan menjalani operasi. Ya, biar Tuhan turut campur tangan dan menyertai semua. Juga mungkin orang-orang tua kita yang tidak kami sebutkan satu persatu, biar Tuhan juga memberikan kekuatan dan semangat yang baru, khususnya di tahun yang baru ini. Mari saudara sekalian, kita akan tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Lawatanmu begitu luar biasa, dan berkat-Mu melimpah kepada kami. Tuhan, kami masih rindu untuk mendapatkan kelangsungan dari asuhan-Mu ini Tuhan, untuk Engkau mengembalikan kami kepada teladan yang sempurna, pulih sama seperti Engkau mulia adanya. Itulah kerinduan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ibadah-ibadah yang Engkau sediakan kepada kami, bila Tuhan kami belajar untuk menekuninya, sampai Engkau datang yang kedua kali, ibadah maupun pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu, baik di GKGM, di Triorejo, di Gunung Sari maupun di Pondok Tanda, atau di tempat-tempat lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, di mana mereka mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau juga menolong, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan yang dari surga, berkat dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan semua, studi dari anak-anak-Mu semua. Tuhan juga memberkati semua. Tuhan, bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Sedang jemaat-Mu yang sedang menghadapi masalah persoalan baik nikah, rumah tangga, keuangan, utang piutang, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Bila Tuhan membuka jalan, mengajarkan kami benar di hadapan Engkau Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, kami juga berdoa kepada nama-nama yang sudah kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, Engkau juga menolong apapun penderitaan, kesusahan yang anak-anak-Mu juga alami, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dan bentuk sakit penyakit apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih,
Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tiada pernah berubah dan tetap memberikan hati yang percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Khususnya kepada pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara di pusat daerah TNI Polri, bahu-membahu Tuhan untuk mengatasi apa yang sedang dihadapi oleh bangsa ini, memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Tuhan itu sungguh-sungguh bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Sekali lagi, selamat tahun baru.